Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita mungkin pernah bermimpi tentang orang tua kita yang sudah meninggal datang menangis, atau orang tua kita datang membawa wadah dan meminta sesuatu kepada kita. Dan mimpi tersebut bisa jadi itu merupakan kembang tidur, tapi mungkin juga mimpi tersebut merupakan gambaran tentang orang tua kita di alam kubur yang berharap ada kiriman doa dari anak-anaknya. Selain mimpi buruk tentang orang tuanya yang sudah meninggal, ada juga mungkin firasat-firasat buruk lainnya yang dialami oleh seorang anak yang menggambarkan nasib orang tuanya yang sudah meninggal. Apalagi kita tahu misalnya orang tua kita semasa hidupnya jarang ibadah, tidak pernah sholat, dan hidupnya nyaris penuh dengan kemaksiatan, dan tentunya itu menjadi gambaran buruk tentang orang tua kita yang sudah meninggal. Apalagi kalau kita sampai punya firasat atau gambaran orang tua kita diazab di alam kuburnya, maka kita sebagai anak segera lakukan cara ini supaya orang tua kita selamat di alam kuburnya. Nah, bagaimana caranya supaya orang tua kita selamat dari azab kubur? Yang pertama, doakan orang tua kita. Mendoakan orang tua kita itu sudah seharusnya dilakukan, baik orang tua kita itu taat ibadah semasa hidupnya, atau orang tua kita itu orang yang bergelimang dosa semasa hidupnya. Apapun keadaannya, tugas kita adalah mendoakan orang tua supaya selamat, diampuni, dan dilapangkan di alam kuburnya. Apalagi kalau kita tahu orang tua kita adalah orang yang bergelimang dosa semasa hidupnya, tentunya kita harus lebih sering lagi mendoakan orang tua kita, dan kita berharap dengan wasilah doa yang kita panjatkan kepada Allah bisa menyelamatkan orang tua kita di alam kubur. Yang kedua, bersedekah yang pahalanya diniatkan untuk orang tua. Caranya yaitu sebelum kita bersedekah, kita niatkan dalam hati, ya Allah, saya niat sedekah uang ini untuk fakir miskin karena Allah Ta'ala, dan mohon pahalanya disampaikan untuk orang tua saya yang bernama, sebutkan nama orang tua kita. Nah, setelah itu silahkan uang tersebut diberikan kepada fakir miskin, atau bisa juga bersifat infak untuk pembangunan masjid dan lain-lain. Sama, sebelumnya diniatkan dulu supaya lebih afdol dan terasa lega di hati apabila diniatkan. Dan kita berharap dengan berkahnya sedekah yang kita sampaikan tersebut bisa meredam azab kubur untuk orang tua kita. Karena sedekah sesungguhnya bisa meredam murka Allah sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sedekah memadamkan amarah Tuhan dan menolak kematian yang buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, yang ketiga, menyambung tali silaturahmi dengan orang yang pernah dijalin silaturahmi oleh orang tua kita. Hal ini penting sekali, baik dengan saudara atau orang lain yang dulu semasa hidup orang tua kita pernah menjalin silaturahmi dengan mereka, dan dengan wasilah silaturahmi yang kita lanjutkan, kita berharap adanya ketulusan dan keikhlasan dari siapapun mereka bisa memaafkan apabila orang tua kita ada kesalahan atau kekhilafan semasa hidupnya dengan mereka, sehingga bisa meringankan beban orang tua kita di alam kuburnya. Selanjutnya yang keempat, membayar hutang orang tua. Ini penting sekali karena soal hutang ini bisa menentukan nasib orang tua kita selamat atau celaka di akhirat.
Untuk itu, apabila kita tahu orang tua kita semasa hidupnya punya hutang yang belum terbayar, betapa mulianya apabila kita mau membayarkan hutang orang tua kita itu, supaya orang tua kita selamat di alam kuburnya. Caranya yaitu temui orang yang pernah memberi pinjaman kepada orang tua kita. Tanyakan hutang orang tua kita berapa. Lebih bagus apabila ada bukti otentik, misalnya kwitansi atau surat-surat perjanjian hutang dan lain-lain. Nah, apabila ada uangnya, langsung kita bayar dan minta bukti pelunasannya. Apabila uangnya tidak cukup atau belum ada, silahkan negosiasi, dibicarakan bagaimana solusinya, apa bisa dengan cara dicicil atau dengan cara berapa kali bayar, silahkan negosiasi. Yang penting tujuan utama kita membayar hutang orang tua kita sampai lunas. Nah, seandainya kita tahu orang tua kita punya hutang, tapi kita tidak tahu orang yang memberi pinjamannya ada di mana, coba kita telusuri dulu, siapa tahu bisa ketemu. Apabila tidak ketemu juga, jalan terakhir yaitu bayarkan hutang orang tua kita dengan cara disedekahkan atau diinfakkan. Dan sebelumnya diniatkan dulu, ya Allah, saya niat membayar hutang orang tua saya yang bernama, nah, sebutkan nama orang tua kita, sebesar 1 juta rupiah kepada Bapak, sebutkan nama orang yang meminjamkan uangnya, dengan cara saya infakkan uangnya ini untuk pembangunan masjid, dikarenakan saya tidak tahu di mana orangnya. Nah, gitu ya cara niatnya. Itu contoh saja, boleh dengan kata-kata sendiri silahkan. Yang makna utamanya yaitu niat membayarkan hutang orang tua kita kepada orang tersebut. Nah, itulah cara supaya orang tua kita selamat dari azab kubur. Yang pertama yaitu mendoakan orang tua, yang kedua bersedekah yang pahalanya diniatkan untuk orang tua, yang ketiga menyambung tali silaturahmi dengan orang yang pernah dijalin silaturahmi oleh orang tua kita, yang keempat membayarkan hutang orang tua kita. Demikian, saya berharap video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini hanya sekedar sharing saja, yang baiknya dari Allah. Seandainya ada kesalahannya, itu merupakan kekeliruan saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.